Alhamdulillah di pagi hari ini saya bersama Ustadz Bani Ahmad Zailani. Beliau adalah manajer bagian kemitraan dari Zakat Sukses. Nah, kita sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Begini Ustadz, mohon maaf saya mau sedikit bertanya, mungkin mewakili dari beberapa ayah bunda ataupun orang tua yang khususnya di SIT Ummul Qura Depok. Baik. Yang pertama itu mengenai zakat sukses Ustadz. Itu zakat sukses itu seperti apa Ustadz? Baik. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Jadi untuk zakat sukses sendiri adalah lembaga amil zakat yang didirikan pada tahun 2011. Kemudian karena ada regulasi ya Ustadz ya, bahwa untuk mengelola zakat itu ada izin ya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sehingga kami mulai melakukan adaptasi dengan berbagai aturan yang ada, sehingga pada tahun 2017 tepatnya kami mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk mengelola zakat ya, mendapatkan izin operasional, sehingga saat itu kami mulai melakukan edukasi tentang zakat kepada masyarakat, melakukan syiar ajakan berzakat, infak sedekah kepada masyarakat seluas-luasnya. Dan juga tentunya dari zakat yang kita kelola ini ya, zakat infak sedekah yang kita kelola ini, kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program-program Ustadz. Ya, jadi kita punya 5 pilar program, ada program pendidikan, ada kesehatan, ada pemberdayaan, ada sosial, dan ada dakwah. Jadi program apapun itu harus ada rujukan pilarnya gitu Ustadz. Nah, dan untuk menjalankan program-program ini kita nggak bisa sendirian Ustadz. Maka dari itu kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama sekolah. Dalam hal ini Alhamdulillah kami Zakat Sukses bekerja sama dengan Yayasan Ummul Qura Depok, di mana Ummul Qura memiliki satu unit UPZ yang concernnya sama nih ya, di sosial keagamaan, dakwah ya, mengelola zakat juga, infak dan sodako. Dan harapannya dengan kolaborasi ini semakin banyak masyarakat yang dibantu ya, dan juga semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang kewajiban zakatnya. Mungkin seperti itu dulu Ustadz. Oh iya Ustadz, Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya ini Ustadz begini, karena kan selain di Indonesia juga tentunya Zakat Sukses ini mendistribusikan bantuan dari saudara kita itu untuk saudara-saudara kita khususnya di Palestina. Betul Ustadz. Nah itu bentuk distribusinya Ustadz kira-kira seperti apa itu bisa sampai ke sana gitu? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Ustadz, betul. Jadi memang Zakat Sukses tadi ya, karena kita memang fokusnya adalah membantu masyarakat, maka kita menyalurkan bantuan mulai dari saudara-saudara terdekat ya. Kemudian tentunya saat ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang ada di sana di Palestina ya, meskipun jauh ya lokasinya, nah kita juga tetap melakukan upaya-upaya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Zakat Sukses tadi ada pilar namanya pilar sosial kemanusiaan. Nah di situ termasuk ada bantuan bencana dalam negeri dan juga bencana dunia Islam. Dunia Islam itu termasuk di dalamnya ada Palestina ya, yang saat ini kita concern ke sana, dan juga wilayah-wilayah lain tentunya ya, tapi saat ini yang kita fokuskan adalah Palestina. Nah memang untuk Palestina sendiri Ustadz, kita tahu ya di berbagai media bahwa kondisi di sana tidak memungkinkan sebuah lembaga menyalurkan bantuan langsung ke lapangan dengan berbagai kondisi yang ada di sana seperti itu, sehingga kami sebagai lembaga yang tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada, kami terus memantau nih Ustadz arahan-arahan seperti apa sih yang akan diberikan kepada lembaga-lembaga sosial ya, atau lembaga filantropi atau lembaga amil zakat yang akan memberikan bantuan ke sana. Karena harapannya kan bantuan itu sampai Ustadz ya. Nah masalah berapa lamanya, nah ini yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kita ikhtiar. Contoh misalkan Zakat Sukses tergabung dalam asosiasi organisasi pengelola zakat atau yang disingkat FOZ, Forum Zakat. Di situ kumpulan lembaga-lembaga amil zakat nasional, kemudian baik nasional, provinsi maupun kota kabupaten ya. Artinya di situ kumpullah lembaga-lembaga zakat, filantropi, lembaga-lembaga kemanusiaan yang punya concern memberikan bantuan ke Palestina. Nah, Forum Zakat ini melakukan advokasi Ustadz. Ya, mewakili seluruh lembaga. Advokasi kemana? Tentunya melalui pemerintah. Dalam hal ini misalkan
ke Kemenlu, ya, ke Kemenlu, ke Kedubes, ya. Apa harapannya agar bantuan yang sudah dihimpun oleh lembaga-lembaga ini bisa disalurkan secara baik seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya sampailah diplomasi tersebut sehingga harapannya nanti di Mesir, ya, kita tahu jalur perbatasan untuk bantuan itu bisa masuk seperti itu. Dan memang sudah mulai masuk, Ustadz. Tapi mungkin belum semua. Memang kita akui belum semua karena tadi kita tahu kondisinya di sana tidak memungkinkan dan betul-betul sangat ketat, Ustadz. Jadi kami harus berhati-hati dalam menentukan mitra. Karena kalau kita tidak kenal dengan lembaga yang ada di sana secara langsung, khawatirnya ada info-info yang tidak kita inginkan atau ada, ya, istilah sekarang framing-framing yang kita tidak inginkan, Ustadz, seperti itu. Maka dari itu lembaga-lembaga lokal yang ada di sana pun harus betul-betul kita ketahui, baik secara aspek legalnya, portofolionya di dunia internasional, apakah aman, ya, secara penyalurannya dan lain sebagainya. Dan tentu yang paling penting kenal kita dengan lembaga tersebut. Nah, ini kesulitan kita, Ustadz, ya, seperti itu. Maka dari itu untuk memudahkan itu semua kita berkoordinasi dengan Forum Zakat tadi, gitu. Nah, selain Forum Zakat ada juga, Ustadz, kita melalui Basnas, ya. Jadi Basnas adalah koordinator zakat nasional sesuai regulasi, sesuai undang-undang. Maka dari itu bagaimanapun kita ikut arahan, ya. Jadi Basnas melakukan collecting, ya, waktu itu menyalurkan bantuan secara langsung, lembaga-lembaga dikumpulkan, kemudian dari Basnas menyampaikan update kondisi di sana dan lain sebagainya. Jadi itu juga sangat membantu kami, Ustadz, sebagai lembaga yang punya fokus untuk bantu Palestina. Nah, jalurnya ada gitu, Ustadz. Gitu. Sehingga tadi kami selalu memantau perkembangan-perkembangan yang ada di media, ya, agar bantuan Palestina ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita di sana. Dan alhamdulillah, Ustadz, beberapa waktu lalu kita sudah diberikan laporan, Ustadz, dalam bentuk narasi dan juga dokumentasi, Ustadz. Alhamdulillah, berlogo lembaga-lembaga yang sudah ada di sana. Salah satunya tentunya bantuan yang memungkinkan kita berikan, tentunya kita tahu, Ustadz, di sana sedang kondisi urgent, ya pastinya makanan, ya, obat-obatan, selimut, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang bantuan di sana itu fokusnya adalah emergensi, ya. Sehingga kita tadi fokus ke bantuan-bantuan tadi. Dan alhamdulillah juga di Lebaran kemarin, ya, kita juga sudah menyalurkan bingkisan, ya, untuk anak-anak Palestina. Ya, alhamdulillah itu bisa sampai melalui mitra-mitra yang tadi, Ustadz, tergabung dalam Forum Zakat tadi. Jadi alhamdulillah ada perwakilan-perwakilan yang akhirnya bisa masuk, Ustadz, seperti itu. Tapi tentu terbatas, ya, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah nih bisa masuk seperti itu. Nah, untuk kurban, ya, alhamdulillah nih kita saat ini akan memasuki kurban. Nah, untuk kurban sendiri memang ada banyak program di sana sebetulnya, Ustadz, ya. Termasuk dari Ummul Qura, alhamdulillah, ya, di Ramadan kemarin ada donasi Palestina yang tadi saya sampaikan sudah kita salurkan untuk bingkisan Ramadan, ya, bingkisan Lebaran untuk anak-anak Palestina. Kemudian untuk kurban memang pilihannya sebetulnya banyak, Ustadz, ya. Tentu tadi dari mana Zakat Sukses bisa menyalurkan tadi adanya kolaborasi, Ustadz. Kolaborasi. Seperti itu. Jadi tadi dalam mencapai tujuan kemanusiaan itu kita tidak bisa sendiri-sendiri nih. Maka dari itu kita tergabung dalam berbagai asosiasi-asosiasi yang memang memiliki portofolio yang bagus tentunya, ya, dan juga legal tentunya, seperti itu. Nah, untuk kurban memang banyak, Ustadz. Ada kurban yang langsung di Gaza, Palestina. Tapi kita tahu harganya sangat mahal. Ya, dengan kondisi sekarang dan lain sebagainya sangat mahal. Ya, dan khawatir ketika kami menawarkan kepada masyarakat atau donatur mungkin agak berat, ya, sehingga kami melakukan screening lah, Ustadz. Jadi kita pilih-pilih nih kira-kira Idul Adha ini tetap ada program yang sekiranya bisa masuk ke sana. Alhamdulillah nih, Ustadz, dari sekian banyaknya program ada namanya program kurban frozen, ya, kurban frozen. Ada juga fresh meat, ada cornet, kan sekarang macam-macam, Ustadz, ya, seperti itu. Nah, dan memang ini harganya terjangkau, ya, Ustadz, ya. Artinya masyarakat itu bisa ikutan, ya, bisa ikutan, sehingga harapannya nanti kurban ada nih daging yang sampai ke saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Zakat Sukses sendiri saat ini memilih lokasinya di Gaza, Ustadz. Alhamdulillah di Gaza dengan program kurban frozen. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya,
Terus gimana hewannya? Ya, apakah beli di sana atau gimana? Nah, memang untuk pelaksanaan kurban tadi lagi-lagi kita berkolaborasi dengan mitra yang sudah terpercaya. Kemudian untuk kurbannya sendiri dieksekusi di RPH, Ustaz. Di mana RPH-nya? Di India. Nah, jauh kan? RPH-nya di India ya. Jadi memang setelah kami lakukan pendalaman untuk kolaborasi ini, ternyata alhamdulillah secara portofolionya mereka juga sudah baik ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, di India. Nah, kemudian nanti setelah disembelih kan ada proses tuh Ustaz ya, untuk di frozen dan lain sebagainya. Nah, beliau mengestimasikan itu bantuan itu sampai ke sana dalam waktu 3 bulan. Memang lama. Nah, ini tadi kan plus minus Ustaz ya. Jadi kalau kita mau kurban yang langsung harganya mahal. Gitu. Karena kita sudah sempat eksekusi juga, maksudnya coba menawarkan, tapi memang rasanya cukup berat ya karena mahal. Nah, kemudian tadi kalau kurban frozen memang secara harga terjangkau ya. Tapi tadi ya kita eksekusinya di RPH. Tapi kan harapan kita yang penting sampai nih Ustaz. Seperti itu. Jadi kami juga sangat ketat, kami upayakan bagaimana nanti laporannya untuk pekurban, kemudian bagaimana untuk donatur, kemudian nanti laporan saat distribusi seperti apa. Nah, alhamdulillah kami dikirimkan Ustaz portofolio laporan-laporan yang sudah dibuatkan oleh mitra kami tadi yang sudah berpengalaman eksekusi kurban di sana. Dan harapannya Ustaz tadi kalau kurban frozen kan ya istilahnya tadi ya bisa lebih jangka panjang ya Ustaz tadi, kan diolah dulu dan lain sebagainya. Nah, harapannya bisa lebih bermanfaat lah, lebih lama gitu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin sementara gitu ya Ustaz. Masya Allah ya Ustaz, meskipun butuh banyak perjuangan, tapi alhamdulillah mampu memberikan berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita khususnya di sana ya, di Palestina. Alhamdulillah. Nah, ini terakhir Ustaz, mohon maaf ini. Kan alhamdulillah nih kerjasama dengan UPZ Ummul Qura itu dari tahun 2022 ya. Betul Ustaz. Nah, ini kira-kira nih bagaimana kesan dan pesannya selama bekerja sama dengan unit UPZ di Ummul Qura Depok, Ustaz? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang tadi semangat kami adalah kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah lembaga pendidikan, ya sekolah. Ya. Dan alhamdulillah Ummul Qura adalah sekolah yang paling aktif ya menurut saya dari portofolio kerjasama ini ya, jadi paling aktif dan juga mandiri ya, kemudian juga responsif terhadap berbagai isu yang ada ya, seperti Palestina kemarin ya, saya baru sampaikan info kurban, alhamdulillah luar biasa respon dari UPZ Ummul Qura untuk bergabung, untuk kolaborasi. Dan tidak hanya itu sebetulnya, untuk bencana-bencana saya rasa portofolionya sudah luar biasa ya, mulai dari bencana-bencana dalam negeri ya Ustaz, terakhir misalkan gempa Cianjur ya, kemudian ada Semeru ya, erupsi dan bencana-bencana lain, alhamdulillah. Tidak hanya itu, kemudian juga pengelolaan zakat di Ramadan ya berjalan dengan lancar. Kemudian tadi selain membantu masyarakat yang terdampak bencana ya, yang ada jauh di sana ya, dan tadi Palestina. Nah, Ummul Qura juga punya program-program yang itu untuk masyarakat sekitar ya, mungkin Ramadan misalkan, seperti sembako ya misalkan ya, kemudian zakat fitrah ya dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah menjadi spirit zakat Ustaz. Spirit zakat di mana zakat itu dihimpun dari orang-orang yang berkecukupan ya, atau orang-orang kaya di wilayah setempat, dan kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat-masyarakat fakir miskin atau mustahik yang membutuhkan di masyarakat setempat. Jadi spiritnya udah oke nih. Nah, kalau misalkan di masyarakat tersebut sudah tercukupi, masih ada alokasi, baru kita salurkan keluar. Itu untuk konsep zakat ya Ustadz ya, untuk konsep zakat. Jadi spiritnya sudah ada, dan saya sangat terkesan sekali karena masih belum banyak Ustadz, masih belum banyak lembaga-lembaga pendidikan yang punya concern ke sana untuk memaksimalkan potensi di sekolah agar mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah seperti itu. Karena memang zakat, infak, sedekah ini harapannya bisa menjadi solusi bagi berbagai program charity yang ada di sekolah. Gitu Ustadz. Jadi sekolah dalam tanda kutip ketika concern menghimpun zakat, infak, dan sedekah, maka selama ada program-program charity apapun, ketika pengelolaannya itu lancar ya, penerimaan donasinya juga aktif, insya Allah akan selaras gitu Ustadz ya. Program charity-nya ada, insya Allah ketika ditawarkan ke orang tua siswa atau donatur misalkan ya, ada yang
berminat ya, seperti itu terus, seperti itu. Karena memang kalau tidak ada programnya, ya apa yang mau kita ajak gitu ya kepada donatur. Dan sebaliknya ketika programnya ada, tapi kita tidak ada ikhtiar untuk edukasi ya. Jadi kita menyebutnya edukasi Ustadz, ya, edukasi zakat, infak dan sodako. Harapannya ketika nanti Allah kasih hidayah untuk memberikan zakatnya, infak, sedekahnya kan, alhamdulillah itu buah dari upaya kita Ustadz, atau dakwah kita. Jadi memang itu Ustadz yang membedakan seperti UPZ Ummul Qura, Zakat Sukses dengan lembaga-lembaga sosial lain. Apa yang membedakan value Ustadz? Kalau misalkan lembaga-lembaga lain ini hanya sekedar mengajak untuk berbagi, nah kita lebih dari itu Ustadz. Kita punya value karena value-nya apa? Kita mengajak zakat. Zakat itu rukun Islam, wajib hukumnya. Kalau nggak dijalankan, ya dosa kan gitu Ustadz ya, ketika itu tidak dijalankan padahal udah mampu gitu ya, sudah sesuai nisab dan lain sebagainya. Nah jadi value itulah Ustadz yang perlu kita jaga bersama sehingga tidak jenuh Ustadz gitu. Betul. Karena kalau misalkan waduh belum ada nih donatur yang masuk atau seperti apa, nah kalau value-nya nggak terjaga jenuh Ustadz. Tapi kalau value yang terjaga itu kita niatin buat dakwah, oh berarti dakwah kita masih terus harus lebih giat lagi nih agar mereka semakin banyak yang tertarik ya atau tercerahkan untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Seperti itu Ustadz. Jadi sangat banyak sekali kesannya saya rasa. Dan tadi untuk pesan ya, kalau pesan tadi tetap spiritnya ya terjaga ya, meskipun di apa ya istilahnya, meskipun ada kondisi apapun ya, value-nya tetap terjaga, niatkan ini sebagai bentuk ikhtiar ya Ustadz ya, ikhtiar dakwah zakat. Karena memang selama fakir miskin itu masih ada, maka syariat zakat itu ya sampai hari kiamat Ustadz. Ya, artinya betul. Kita punya kewajiban untuk terus menciarkan zakat ini kepada masyarakat. Karena memang kalau kita sedikit melihat data Ustadz ya, indeks literasi zakat di Indonesia itu memang jujur masih minim Ustadz ya, dari sisi pemahaman Ustadz. Jadi kalau kita tanya masyarakat zakat secara umum, mereka tahu zakat. Jadi 80% bisa dikatakan mereka tahu zakat, dan zakat itu wajib, mereka tahu rukun Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita agak dalam lagi, coba sebutkan jenis-jenis zakat. Nah itu biasanya udah mulai agak bingung tuh. Iya betul. Kita lebih dalam lagi, bagaimana cara menghitung zakat. Nah itu udah mulai agak bingung. Nah jadi semakin mengkerucut, semakin detail. Nah itulah tugas kita Ustaz sebagai dai zakat, duta-duta zakat ya yang ada di Zakat Sukses dan juga yang ada di UPZ Ummul Qura, untuk terus kita syiarkan dakwah zakat ini kepada masyarakat. Mungkin Ustadz saat ini belum bayar zakat karena mungkin belum capai nisab, tapi nanti kan suatu saat ada spirit ya. Dan ingat, tidak hanya zakat dalam Islam, ada infak sodako yang itu bisa buat latihan Ustadz ya kan kalau infak sodako nggak terikat dengan syarat ya Ustadz ya, berapapun, kapanpun, dimanapun bisa ya. Seperti itu. Mungkin itu Ustadz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, atas waktunya, atas informasi yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Zakat Sukses ini senantiasa terus berlanjut. Amin. Untuk memfasilitasi saudara-saudara kita untuk menyalurkan sebagian hartanya dan berbagi kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan Ustadz. Betul, Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ustadz. Nah itulah tadi Sobat Cuki dan Ayah Bunda semuanya perbincangan kami dengan Ustadz Bani. Insya Allah bagi ayah bunda yang ingin menyalurkan sebagian hartanya untuk berzakat bisa bekerja sama dengan kami melalui unit pengumpul zakat SIT Ummul Qura Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.